Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan masalah regresi dan korelasi sederhana. Adapun nama kelompok dari kami: Agus Barudi, Ahmad Sulistyo, Andika Pratama, Aprilia Endang, Feby Purwati, Dian Sulistiana, Hentiana, Mujiono, Puspita Sari, Rihanti, Santi Khairunisa, dan Wawan Setio. Mengapa kita perlu mempelajari regresi dan korelasi? Karena dari mempelajari hubungan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel Y itu biasa digunakan untuk meramal, disebut juga dengan variabel bebas atau independen. Sedangkan variabel X itu disebut juga dengan variabel yang akan diramal, yaitu variabel dependen. Di sini terdapat diagram, yaitu diagram tebar. Apa yang dimaksud dengan diagram tebar? Adalah diagram dengan memakai garis koordinat dengan aksis X dan koordinat Y. Adapun 4 tipe model regresi, yaitu hubungan linier positif, hubungan linier negatif, hubungan tidak linier, dan yang terakhir adalah tidak ada hubungan. Koefisien di sini akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Diketahui bahwa R, yaitu regresi, adalah 0, berarti di situ tidak ada hubungan linier sama sekali. R sama dengan 1 adalah hubungan linier yang sempurna. Sedangkan bila R mendekati 1, semakin kuat. Sebaliknya, bila mendekati 0, maka hubungannya adalah lemah. Rumus koefisien korelatif, yaitu R sama dengan R kali sigma X Y minus sigma X kali sigma Y dibagi akar dari R sigma X kuadrat minus sigma X pangkat 2 kali N sigma Y pangkat 2 minus sigma Y pangkat 2. Diketahui bahwa N adalah jumlah sampel, X adalah nilai pada ordinat X, dan Y adalah nilai pada ordinat Y. Sebagai contoh, hubungan antara promosi terhadap penjualan. Diketahui bahwa promosi adalah X dan penjualan adalah Y. Maka dari contoh tersebut didapat hasilnya, yaitu 0,768. Ini diagramnya. Dari besarnya yang mendekati, maka hubungan antara promosi dan penjualan adalah kuat, atau dengan kata lain adalah positif. Maka semakin tinggi promosi, maka akan semakin tinggi tingkat suatu penjualan. Di sini didapat dengan rumus R sama dengan R pangkat 2. Karena besarnya proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Apabila R sama dengan 1, maka R sama dengan 100%. Pada kasus yang di atas tadi, didapat hasil R sama dengan 59%. Hal ini berarti penjualan dapat dijelaskan oleh variabel promosi sebesar 59%.
ujian signifikasi selain menggunakan tabel juga dapat dihitung dengan uji T. Sebagai rumus, bila hitung T tabel, HO ditolak. Bila T hitung kurang T dari tabel, berarti HO diterima. Persamaan garis linier. Y sama dengan A plus BX. Harus dijelaskan dan ditentukan mana variabel Y dan variabel X. Penetapan disesuaikan dengan tujuan analisis. Biasanya variabel Y lebih sulit diukur daripada variabel X yang lebih mudah diukur. Mengapa demikian? Karena dari suatu persamaan garis regresi linier, kita dapat melakukan banyak hal. Seperti contoh, menduga satu nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel bebasnya. Metode kuadrat terkecil, yaitu B sama dengan M sigma XY minus sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Koefisien B menjelaskan bahwa besarnya perubahan pada nilai variabel Y. Apakah nilai variabel X berubah sebesar 1 unit satuannya? Sedangkan koefisien A adalah nilai awal, yaitu besarnya nilai variabel Y bila variabel X sama dengan 0. Maka didapat rumus A sama dengan Y minus BX. Seperti contoh soal yang tadi, maka didapat nilai B-nya adalah 0,93. A adalah Y minus BX adalah 37,423. Hasil contoh kasus di atas bahwa koefisien tersebut sudah terkontrol. B terhadap variabel bebas lain yang berada di dalam model tersebut. Sekian presentase dari kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dan semoga presentase kami bermanfaat. Sekian dan terima kasih.